dengan tema peran perempuan di era kebiasaan baru. Sebelum kita ke para narasumber, mungkin saya mau bicara sedikit dengan Mbak Dinda ini dalam kaitan ini tema kita hari ini. Kira-kira apa nih dari Coca-Cola Amatil Indonesia sendiri yang yang lebih ke perempuan lah. Artinya mungkin Mbak salah satu di tim di Coca-Cola yang mungkin dulu sebelum pandemi belum ada nih. Ternyata sekarang kita mengalami ini. Seperti apa? Sedikit aja. Kalau perbedaannya, kalau dulu kita kerja pasti ke kantor ya, setiap hari ke kantor, pulang pergi ke kantor ataupun pabrik gitu, karena di Coca-Cola punya pabrik. Cuma sekarang karena ada COVID, ada pandemi, jadi kita harus work from home nih mayoritas. Iya, jadi agak sedikit drastis ya perubahannya yang sebelumnya kita kerja bangun pagi-pagi berangkat kantor, pulang gitu ya ke rumah, sekarang kerja pulih di rumah gitu ya. Jadi kita harus dan jadi suka kadang-kadang di awal bingung gitu pembedanya kapan kita kerja, kapan kita di rumah sebagai manusia yang normal gitu ya. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Radar Bali sudah mengundang saya menjadi narasumber. Terima kasih Pak Rosihan. Kemudian terima kasih juga kepada Coca-Cola yang sudah mengirimkan Coca-Colanya kepada saya, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga kepada Ibu Santi Sastra, Bu Sayu Sutrisna Dewi, kemudian juga para peserta yang lain yang saya hormati. Jadi saya kebagian sekarang ini untuk menjadi narasumber bagian pertama, berarti ini bagian yang jadi saya akan menyampaikan yang saya bisa, sedangkan nanti yang sulit-sulit yang belakangan nanti Bu Santi Sastra sama Bu Sayu Sutrisna Dewi yang sulit. Ya, jadi saya teruskan. Ini peran perempuan di era baru ya. Jadi era baru. Saya akan menjelaskan dulu, ada dua macam yang saya akan jelaskan. Bagaimana perempuan itu di era pandemi ini, bagaimana kondisinya. Yang kedua, bagaimana perempuan bisa berperan. Ya. Nah, yang pertama dulu, bagaimana perempuan kondisinya sekarang ini. Ini kita kan sudah 8 bulan ya, hampir 9 bulan mengalami kesulitan bersama. Nah, saya boleh sharing sedikit ya. Jadi untuk singkatnya, saya sih biasa di dalam dunia kerja maupun di dalam rumah tangga, saya pakai konsep ini. Jadi 5 finger leadership saya sebut gitu ya. Jadi kepemimpinan 5 jari. Ini menurut saya bisa berlaku di mana saja. Seorang perempuan ya, pertama kalau kita lihat jempol ya, dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan, dia harus menjadi panutan ya. Jadi ini berat sekali ketika dia menjadi contoh, dia menjadi teladan, jadi panutan, artinya dia harus banyak belajar. Ya, jangan pernah mengatakan, oh kuliahmu, pendidikanmu S2 kok cuman ibu rumah tangga. Ya, jangan sepelekan itu ya. Pasti ada sesuatu yang penting yang juga dikerjakan oleh seorang ibu sekalipun dia misalnya hanya ibu rumah tangga. Kemudian yang telunjuk, seorang ibu, seorang perempuan juga harus mempunyai kekuatan untuk memberikan perintah ya. Kekuatan memberi instruksi, memberikan arahan, ya, mengarahkan anak-anaknya, mengarahkan keluarga ke hal-hal yang lebih positif dan lebih baik. Ya, bisa memberikan petunjuk-petunjuk seperti itu. Kemudian jari tengah. Di tengah-tengah nih kan adil gitu ya. Dia juga harus bisa menjaga keseimbangan. Dia juga bisa bersikap adil. Bayangkan dalam musim pandemi kebutuhan muncul begitu ya, yang sebelumnya belum ada, tiba-tiba aja muncul. Bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan seimbang? Bagaimana kalkulatornya ini tanda baginya jadi gede banget gitu. Bagi-baginya ini gimana ini? Itu juga pasti di tangan seorang perempuan. Paling suami nyerahkan, tolong deh mah diatur, pasti begitu ya. Dan itu berat ya ngatur.
memang sih mungkin nyarinya bisa bareng-bareng atau bahkan mungkin hanya yang pria, tetapi membagi juga hal yang tidak gampang menurut saya. Nah, kemudian jari manis, ya namanya jari manis kan gitu ya. Jadi bagaimana seorang wanita, seorang perempuan juga bisa menjadi pendengar yang baik. Listening is sexy katanya ya. Wah, mendengar itu juga penting banget. Jadi dia mendengarkan keluhan-keluhan anak-anaknya ketika dia sekolah, kuliah dengan gaya belajar kayak sekarang, mengingatkan anak-anaknya untuk tetap belajar dan lain sebagainya, suaminya juga. Kemudian bisa memberi apresiasi, memberi semangat kepada keluarganya untuk tetap optimis dan lain sebagainya. Jadi itu memerlukan satu sikap yang luar biasa dari seorang ibu, seorang perempuan. Nah, kemudian kelingking, ya. Tadi Mbak Dinda juga nyebut-nyebut ada kreativitas dan lain sebagainya. Nah ini, dia kecil gitu ya, tapi lentik gitu ya. Bagaimana kita bisa dalam kondisi seperti ini tetap berpikir kreatif, tetap berorientasi pada solusi. Apa nih yang harus dilakukan? Oh coba deh begini, ya kayak tadi, ternyata hobi masak, kita bisa masak, ternyata bisa menimbulkan ini juga ya, peluang juga, kayak gitu ya. Yang tadinya nggak tahu deh masak, cuman cerita aja masakannya enak, tiba-tiba sekarang buka home resto, catering, tahu ya, buka catering tiba-tiba. Jadi saya sebagai salah satunya sebagai penggerak wirausaha muda terutama benar-benar menikmati ya sebenarnya masa-masa ini, di mana kita berayun-ayun secara nggak jelas, gitu enjoy ya. Berhentinya ya udah kita nikmati aja. Jadi pertanyaannya, saya membangun, mungkin karena Ibu di wirausaha, di dosen ekonomi juga di wirausaha, saya membangun usaha sejak pandemi untuk membantu kakak laki-laki saya yang terkena PHK bulan Maret lalu. Tapi ini terkadang saya masih merasa bahwa peran sebagai tulang punggung keluarga, peluang sebagai tulang punggung keluarga, tindakan ini sering dianggap sebelah mata oleh orang di luar sana karena tidak menghasilkan sebanyak yang kakak laki-laki saya hasilkan sebelumnya untuk membantu perekonomian keluarga. Bagaimana cara menjaga kepercayaan diri saya agar tidak merasa kecil hati dan tetap semangat bekerja di era yang saat ini? Seperti itu. Jadi dia nih bantu kakaknya, tapi ya seperti itu masih kurang, Bu. Jadi apa nih yang bikin menyemangati dia, Bu? Mungkin ada sharing atau tips-tips lah seperti itu untuk Mbak Puspa. Silakan dulu. Ya, oke, baik. Selamat sore untuk Mbak Puspa Warni ya. Iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Justru apa yang Mbak lakukan ini harusnya diberikan apresiasi ya. Bahwa di tengah pandemi seperti ini berjuang, mungkin menanggalkan gengsi, menanggalkan latar belakang pendidikan yang mungkin tinggi, atau dulu pernah bekerja dengan jabatan yang tinggi, terus kemudian mau nih nyungsep ke bawah gitu. Jadi mau nyungsep ke bawah aja udah harusnya diberikan apresiasi. Ya, apalagi kemudian akhirnya itu menghasilkan. Ya, daripada bengong, nggak menghasilkan, kan itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya justru harus kebanggaan pada diri sendiri itu dimunculkan dulu. Jadi do what you love what you do, kan gitu ya. Jadi cintailah apa yang dikerjakan, kemudian otomatis nantinya juga orang-orang akan melakukan hal yang sama dengan kita. Dan justru dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puspa Warni ini adalah satu contoh gitu yang patut ditiru oleh perempuan-perempuan yang lain. Nah, masalah hasil itu adalah dampak ya. Tugas kita ini kan bekerja, pokoknya kerja aja gitu. Itu hasil itu dampak gitu loh. Kita nggak tahu hasilnya banyak atau sedikit, nggak ada yang bisa ngontrol gitu ya. Mungkin ada tangan-tangan tertentu juga kadang-kadang berpengaruh. Jadi hasil itu adalah dampak, yang penting kerja aja gitu. Jangan baperan juga, Bu ya. Ya, nggak usah khawatir. Saya yakin gitu Tuhan akan memberikan hadiah untuk setiap kerja keras. Kapan diberikan, nah itu rahasia Tuhan. Tadi kan saya katakan, untuk seseorang bisa tangguh, bisa bahagia, kalau orang ingin bahagia, dia harus bisa mengelola pikirannya. Kalau orang ingin sukses, dia harus tekun dan harus rajin bekerja, ya seperti itu. Nah, kalau ini kan dia ingin balance semuanya, kehidupan rumah tangganya balance, kemudian kehidupan sosialnya juga balance, kerja juga iya, gitu ya.
asalkan itu tidak menjadi sebuah kebiasaan, ya kita merubah cara kita untuk bekerja. Tetapi yang bermasalah, karena saya orang yang konsentrasi di dalam dunia pikiran, adalah kalau ternyata itu ada di dalam pikiran bawah sadarnya, Mas Rosihan. Ya. Jadi terkadang kalau pikiran bawah sadar ini kan seperti gudang data atau gudang yang penuh dengan semua hal yang baik dan hal yang buruk. Ya. Karena dari tadi karena pertama tadi saya tanya sedikit, Bu, lu masih dengar suara saya, Bu? Ya, terima kasih, Bu, masih bergabung. Bu, ada pertanyaan sedikit nih. Pak Ibu ini agak tadi dari penyampainya kan agak berat nih, bahwa bagaimana sekarang kondisi perempuan tertekan lah, artinya ada suasana seperti itu. Kira-kira apa nih mungkin yang mungkin Ibu di LSM yang mungkin sudah Ibu lakukan, mungkin Ibu sudah mungkin usulkan ke pemerintah, ada hal-hal bagaimana di masa ini perempuan tuh yang sudah tertekan sebelumnya pun semakin tertekan ini, ada solusinya seperti apa, atau tuh paling nggak ada masukan lah seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Suaranya diam. Ya. Halo, Ibu. Ya, sudah terdengar. Yeah. Yeah. Jadi itu Pak Rosihan, fakta yang terjadi kan ya. Kalau memang kita lihat data-data itu betul-betul miris sekali. Yeah. Sedangkan sekarang kita berharap pemerintah mau lebih concern untuk perlindungan perempuan dan anak. Tapi ternyata memang pemerintah kita tidak bisa menuntut bahwa pemerintah sekarang kan sedang kelabakan untuk pemulihan ekonomi, menyetop penyebaran, itu saja belum sampai ke sana gitu loh ya. Jadi gimana caranya? Mari kita sama-sama. Kalau LSM juga gerakannya namanya LSM disebut lembaga suka marah, paling itu aja kan. Kalau kita berkuar-kuar kan memutuskan apapun juga tidak bisa. Paling kita hanya didengarkan, syukur, kita himbau. Hanya saja bagaimana kita solusinya. Kita memang bahwa kita menyadari benar bahwa kondisi ini jangan menunggu sampai pandemi selesai, misalnya nanti corona selesai terus kehidupan perempuan bertambah baik, belum tentu juga gitu loh. Jadi kita sekarang solusinya ya kita sendiri ya. Kita harus memberdayakan diri kita sendiri, kaum kita, sesama kita, kemudian kita bangun juga kesadaran partner kita, suami kita, atau pasangan kaum laki-laki, ya kalau sekarang namanya, kalau laki-laki yang punya perspektif gender yang baik, namanya laki-laki baru. Inilah yang harus kita gerakkan, jadi gerakan masyarakat itu kita, kita perkuat. Jadi jangan ngandelin pemerintah saja, dan pemerintah kelabakan. Mari kita apapun, sekecil apapun kita bisa berbuat untuk kaum kita, untuk partner kita. Mari sama-sama kita lakukan dalam yang bisa, misalnya kayak Mbak Santi bisa melakukan terapi, membantu menginikan pikiran, itu yang bisa kita lakukan. Kalau Ibu Sutrisna misalnya bisa untuk UKM, itu bisa kita. Yang penting kita bisa melakukan. Jangan berpikir, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa. Tidak semua ibu rumah tangga pun bisa berbuat. Yang tadi terjadi bahwa sesungguhnya perempuan itu bisa berperan sesuai dengan tadi ya, katanya multitalenta, multitasking gitu ya. Ya, ayo kita manfaatkan ini ya. Kalau misalnya mau banding-bandingkan dengan laki-laki, ya sudah ini kodrat gitu. Begini, yang berkaitan dengan pikiran, karena konsentrasinya di pikiran ya. Jika kita tahu bahwa kondisi itu tidak akan bisa berubah, justru mengalami sebuah perubahan. Yang perlu kita rubah itu adalah cara pikir kita. Termasuk adalah cara menyikapi dan juga mencari jalan keluar. Sebagai seorang perempuan, tidak hanya dia hanya tangguh, tidak hanya dia bisa melewati badai, tetapi bagaimana kita sebagai perempuan bisa menari dan menerjang di antara badai-badai itu, hingga kemudian kita menjadi perempuan yang benar-benar tangguh. Demikian, terima kasih. Secara umum Bu,
apa nih closing statement kita, terutama perempuan di Bali, Bu, yang mungkin sangat merasakan pandemi ini, walaupun sekarang kita sudah berjalan, sudah tahu cara cara hidup baru ini kita hadapi, adaptasi, paling nggak apa nih yang mungkin paling penting sekali, artinya ada mungkin imbauan atau mungkin tips-tips sharing yang mungkin terakhir Ibu bisa berikan. Untuk kaum milenial, kaum perempuan milenial, bantulah Ibu untuk meneruskan pesan-pesan ini. Kenapa? Karena kita adalah perempuan. Perempuan artinya adalah pengampu, bukan wanita. Wanita itu adalah wani ditoto. Ya. Kalau perempuan adalah pengampu dunia. Kitalah yang akan menjaga dunia ini. Sekian. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk closing statement yang keren dari Bu Luhriniti Rahayu. Oke, demikianlah Mbak Dinda beserta para narasumber kami. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber pada webinar kita kali ini. Sekali lagi ini adalah acara hasil kerjasama dari Coca-Cola Amatir Indonesia bersama dengan Jawa Pos Radar Bali yang didukung oleh online kami radarbali.id, juga oleh Jawa Pos Multimedia dan Nirwana TV. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala penanganan. Namun ada satu statement dulu dari kami sebelum menutup acara ini. Ketika segala sesuatu membosankan, hari terasa semakin panjang dan energimu memudar, rasa Coca-Cola yang menyegarkan akan menghidupkan semangatmu kembali. Hidupkan semangatmu.